Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya setelah beberapa bulan saya vakum dan tidak bikin video tentang review perjalanan. Alhamdulillah kali ini saya akan bikin review tentang perjalanan. Dan perjalanan kali ini terasa sangat spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena kali ini saya akan melakukan perjalanan ke sebuah pulau di Nusa Tenggara Barat, tepatnya yaitu di Pulau Lombok. Karena saat ini di sana sedang digelar balap motor MotoGP seri kedua yang tepatnya berada di Mandalika International Street Circuit. Nah, buat kalian yang tertarik bagaimana dengan perjalanan saya menuju ke Pulau Lombok, serta kalian yang penasaran bagaimana serunya balapan MotoGP yang ada di sirkuit Mandalika, kalian terus ikuti perjalanan ini ya. Oke, yuk. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu berbahagia serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Tentunya kalian pasti kangen dengan suara saya yang dengan ciri khas logat Jawanya ini. Oke, untuk kali ini saya akan mengajak kalian merasakan sensasi perjalanan menuju ke Pulau Lombok melalui rute darat dan penyeberangan laut. Dan kali ini kita rencananya menggunakan KMP Kirana 7 guys, yang terkenal murah tapi fasilitasnya mewah dan masih tergolong kapal yang baru. Mungkin penyeberangan untuk ke Lombok nanti akan ramai dengan pengunjung, karena pasti akan banyak orang akan melakukan perjalanan ke Lombok untuk menonton gelaran balap MotoGP 2022 yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika besok hari Minggu itu. Apalagi ini adalah momen yang ditunggu-tunggu jutaan masyarakat Indonesia. Mengingat ini adalah event perdana karena sudah 25 tahun loh guys, MotoGP sudah tidak digelar di negara tercinta kita ini, yakni sejak tahun 1997 yang digelar di sirkuit Sentul Bogor. Namun setelah itu gelaran MotoGP sudah tidak ada lagi karena negara kita terdampak krisis moneter. Nah, saat ini saya berada di ruas tol Kertosono Mojokerto. Nah, ini nanti tujuan saya yaitu ke Tanjung Perak ya. Jadi buat referensi teman-teman yang ingin pergi ke Pulau Lombok, tentunya atau khususnya di jalur darat, kalian ada 3 alternatif untuk menuju ke sana ya. Jadi pertama, kalian bisa dari jalur darat dari Tanjung Perak itu ya, pelabuhan Tanjung Perak, kemudian langsung menuju ke pelabuhan Lembar Lombok. Terus kemudian alternatif yang kedua, kalian bisa naik kapal laut dari pelabuhan Ketapang atau Tanjung Wangi, itu nanti di daerah Banyuwangi, itu nanti ke pelabuhan Lembar Lombok. Terus kemudian jalur yang ketiga, kalian bisa lewat dari pelabuhan Ketapang, kemudian berlabuh di pelabuhan Gilimanuk, terus kalian melewati Pulau Bali ya, jalur darat lagi, terus kemudian di Pulau Bali naik kapal lagi di pelabuhan Padang Bay, habis itu baru di pelabuhan Lembar Lombok. Nah, untuk kali ini saya memang sengaja
lewat jalur Tanjung Perak Surabaya langsung menuju ke Lembang. Pertimbangan saya apa? Ya pertimbangan saya untuk menghemat tenaga saya. Jadi saya menyetir mobil ini cuma dari rumah saya ya, tadi langsung sampai Surabaya aja. Habis itu saya bisa istirahat untuk naik kapal, dan itu nanti menempuh perjalanan sekitar 20 jam perjalanan di laut ya, hampir sampai ke Pulau Lombok itu sekitar 20 jam saya bisa istirahat. Nah, kalau mungkin dari Pelabuhan Ketapang, saya nanti harus menyetir sampai Banyuwangi ya itu. Jadi makanya saya pilih alternatif pertama dari Tanjung Perak ke Pulau Lombok. Oke, terus ikuti saya. Sebenarnya untuk menuju ke Lombok sendiri, biar waktu dan perjalanan yang lebih cepat, saya bisa menggunakan pesawat terbang. Jadi dari Surabaya itu kita cukup butuh waktu sekitar 1 jam, itu sudah bisa mendarat di Bandara Internasional Lombok. Tapi mengingat dari berita dan informasi yang saya terima, di daerah Lombok itu mungkin akomodasi yang tersedia itu sangat kurang. Jadi saya harus menggunakan mobil pribadi. Takutnya gini, kalau kita itu naik pesawat, turun kita harus mungkin pakai gokar atau mungkin nge-grab, dan akomodasi rental mobil lainnya. Saya tidak yakin di sana atau mungkin setelah turun dari bandara itu nanti saya akan mendapat akomodasi yang memadai, karena ada sekitar 60.000 lebih penonton yang menuju ke Pulau Lombok, dan semua butuh akomodasi. Makanya saya mungkin agak mengalah sedikit menggunakan mobil pribadi dan perjalanan yang sangat panjang, agar nanti saya bisa di Lombok itu kalau mau jalan kemana-mana gitu bisa mengakses dengan mudah. Kemudian untuk pertimbangan lainnya, kenapa saya naik KM Kirana 7? Di situ saya membaca informasi kalau naik kapal Kirana 7 itu nanti kan kita melihat spot-spot wisata yang ada di selama perjalanan, seperti Monumen Jalan Svefa Jayamahit. Mungkin kita bisa melewati bawahnya Jembatan Suramadu, dan kalau beruntung kita juga bisa melihat ikan lumba-lumba yang ada di Pantai Lovina, serta kita bisa melihat megahnya Gunung Agung yang ada di Pulau Bali, guys. Makanya sensasinya yang beda itu kalau naik kapal laut ini, nanti kita bisa melihat spot-spot itu nanti bisa jadi kenangan yang nggak akan bisa mudah terlupakan, guys.
something, baby, and so will you. Oh, baby, you forgot about me. Nah, di belakang saya ini adalah KM Kirana 7, itu kelihatan tulisannya, di mana kapal ini yang nantinya menemani saya untuk menyeberang dari Surabaya ke Pulau Lombok. Jadi kapal ini nanti berangkat sekitar jam 2 siang dan menempuh perjalanan dari Surabaya menuju ke Lombok itu sekitar 20 jam perjalanan. Nah, ini masih proses loading, jadi nanti setelah proses loadingnya itu selesai, nanti baru kapal yang maksudnya kendaraan yang ingin menyeberang ke Lombok baru masuk. Jadi ini masih jam 1, jadi mungkin sekitar 1 jam lagi kapal akan berangkat ke Pulau Lombok. Doakan perjalanan saya selamat sampai tujuan. Amin. Setelah kita lama nunggu proses bongkar dari kendaraan yang dari Lombok, akhirnya mobil saya bisa proses loading kendaraan untuk parkir di dek paling bawah di KMP Kirana 7 ini. Jadi untuk parkir kendaraan sendiri di kapal ini itu ada 2 dek. Jadi dek yang paling bawah itu dek pertama, itu khusus untuk kendaraan kecil atau kendaraan pribadi. Kemudian baru nanti ini yang dek kedua itu baru untuk kendaraan truk atau kendaraan besar yang sifatnya untuk kendaraan barang. Never growing up, never growing up. Oh, baby, you forgot about me, but I won't forget you. You said that you love me, I know it was not true. I've been feeling something, baby, and so will you. Oh, baby, you forgot about me, but I won't forget you. You said that you love me, I know it was not true. I've been feeling something, baby, and so will you. Nah, setelah kita tadi parkir kendaraan, kita masuk ke ruang kapal yang ada di dek 2. Di situ terlihat sekali bagaimana cara menyambut kru kapal ya. Jadi kita seperti benar-benar dianggap sebagai penumpang yang istimewa. Kita langsung diantarkan menuju tempat tidur atau tempat di mana saya beristirahat waktu malam hari. Jadi mungkin seperti inilah suasana ya, salah satu sudut dari suasana kapal. Nah, ya seperti inilah kondisi tempat tidur bagi penumpang ekonominya, guys. Melihat kapalnya masih baru, jadi tempat tidurnya itu masih bersih ya. Jadi untuk tempat tidur ekonomi ini ada di 2 dek. Jadi ada di dek ketiga yaitu ruang gili, kemudian ada di dek 4 yaitu di ruang gili terawangan. Jadi buat kalian nanti yang masuk kapal ini jika tidak kebagian tempat tidur di dek yang ketiga, kalian bisa langsung naik ke atas ke dek 4 di ruang gili terawangannya. Di situ masih ada juga tempat tidur yang relatif banyak dan mencukupi. Nah, kalau ini adalah ruang Rinjani. Ruang Rinjani ini merupakan ruang VIP-nya penumpang KMP Kirana 7. Nah, jadi seperti ini, cuma untuk ruang VIP-nya hanya tersedia untuk 10 penumpang saja. Apalagi kalau mengingat sekarang penumpangnya sangat banyak, mungkin kita memilih untuk ruang VIP-nya ini akan sangat kesulitan, kecuali jika saat-saat
tidak ada event gitu, mungkin kita bisa booking di ruang VIP-nya. Jadi untuk di kursi ruang VIP-nya ini bisa langsung menghadap ke depan ya, karena ini berada di ruangan paling depan di deck ketiga. Jadi bisa langsung memandang lautan luas kalau nanti kapal ini sudah berangkat. Sangat nyaman kan ya. Jadi seperti kalau di bis itu seperti sleeper bis. Terus di belakangnya ruangan VIP ini ada ruang untuk hiburan. Kenapa saya bilang ini ruang untuk hiburan? Karena di KMP Kirana 7 itu kalau nanti habis makan malam itu ada hiburan musiknya guys. Jadi sekitar jam 8 gitu setelah makan malam di panggung ini ada pertunjukan live musiknya. Jadi buat penumpang, buat kalian yang suka dengan musik, kalian juga bisa bernyanyi di panggung ini. Nah, mungkin kondisinya seperti ini. Lampu-lampu menyala dengan terang dan terkesan sangat mewah kan? Nah, sedangkan ini adalah tempat duduk yang ada di sebelah pinggir ruang hiburan. Jadi buat penumpang yang mungkin hanya sekedar ingin mendengarkan musik ataupun melihat pemandangan laut dari samping jendela, kalian bisa duduk di ruang kursi ini yang sebelah di pinggir ini. Itu dua sisi, yaitu di sebelah kiri dan sebelah kanan kapal. Terus di belakangnya ruang hiburan, di sini juga tersedia kafetaria, juga ruang informasi. Jadi buat kalian yang ingin minum kopi ataupun minum yang lain, di sini sudah disediakan dengan harga yang relatif murah. Sekedar diketahui KM Kirana 7 ini sebenarnya baru beroperasi bulan Januari kemarin, karena ini baru diresmikan oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno untuk menyambut gelaran MotoGP 2002 di Lombok. Di situ tersedia tempat duduk atau meja untuk penumpang yang mungkin jenuh dalam perjalanan, ingin minum kopi atau teh atau dan lain sebagainya, bisa duduk di ruangan ini. Oke, kita mencoba naik ke deck yang keempat. Seperti yang saya bilang di awal tadi, di deck yang keempat ini ada sebuah ruangan yang diberi nama ruang Gili Terawangan, di mana ruang Gili Terawangan ini juga merupakan tempat tidur bagi penumpang ekonomi. Nah, seperti ini tempat tidurnya, hampir sama fasilitasnya dengan di deck yang ketiga tadi, di mana masing-masing tempat tidur itu tersedia kasur dan bantal serta alat untuk mencharge HP jika baterai kalian habis. Kemudian di deck yang keempat itu juga ada ruang untuk musola. Seperti inilah kondisi ruang musolanya, masih bersih. Jadi jangan khawatir, di saat perjalanan menuju ke Pulau Lombok nanti, saat sholat tiba, kalian bisa melaksanakan ibadah sholat di musola ini. Terlihat masih bersih dan
kesuciannya sangat terjaga. Jadi tidak seperti kapal-kapal yang lainnya. Kita menuju ke dek paling agak belakang. Di situ juga tersedia sport center. Jadi buat yang kalian yang jenuh hanya duduk-duduk saja, kalian bisa berolahraga di sini. Dan kemudian di sebelahnya lagi itu ada kantin. Kantin ini sebetulnya mirip dengan kafetaria yang ada di dalam kapal, cuma sifatnya ini makanan atau minuman yang disajikan itu relatif jenis makanan ringan. Oke, akhirnya kita berangkat ke Pulau Lombok ini guys. Jadi ternyata kapal Kirana 7 ini berangkat dari Tanjung Perak pukul 15.30. Jadi sudah lumayan sore kapal Kirana ini berangkat, dan mudah-mudahan nanti tepat 20 jam perjalanan kapal ini bisa bersandar di pelabuhan Lembar Lombok. Seperti yang saya jelaskan tadi, inilah spot-spot menarik bagi penumpang KMP Kirana 7. Dari jauh sudah terlihat monumen Jales Viva Jayamahi, di mana monumen ini letaknya berada di Armada RI Kawasan Timur yang merupakan pangkalan TNI Angkatan Laut yang berada di kawasan timur. Menariknya di KMP Kirana 7 ini, setiap kali nanti ada spot-spot menarik, nanti diumumkan oleh operator kapal. Jadi nanti penumpang disuruh naik di dek yang paling atas atau dek rooftop yang ada di paling atas untuk melihat sensasi-sensasi spot yang menarik biar tidak ketinggalan momen. Nah, ini yang ditunggu-tunggu buat penumpang KMP Kirana 7, karena ini adalah satu-satunya kapal yang menuju ke Lombok itu lewat di bawah jembatan Suramadu guys. Mungkin karena tingginya kapal Kirana 7 ini tidak terlalu tinggi, jadi bisa melewati bawah jembatan. Tuh, seru kan? Ya, baru seumur-umur hidup ini saya lewat jembatan Suramadu itu dari bawah jembatannya, karena selama ini kalau saya sering menyeberangi jembatan Suramadu itu dari atas ya. Jadi kalau kita pergi ke Madura itu saya sering sekali, dan itu lewat jembatan di atas. Sekarang sensasinya beda, ini berada di bawah jembatan Suramadu, apalagi ditunjang dengan suasana sore hari yang syahdu ini guys. Nah, itu saya tampilkan ya. Kira-kira buat kalian yang penasaran, berapa sih biaya untuk naik kapal KMP Kirana 7? Ternyata sangat murah guys. Itu untuk penumpang dewasa itu hanya 150.000, dan untuk penumpang anak-anak itu hanya sekitar 100.000 ya. Jadi sebetulnya tidak semahal yang kita bayangkan ya. Kalau naik KMP Kirana 7 itu cukup bayar 150, kita sudah bisa menyeberang dari Surabaya menuju Lombok, dan itu pun nanti kita sudah dapat makan 2 kali, yakni makan malam dan makan pagi untuk keesokan harinya. Belum lagi kalau nanti setelah makan malam dan makan pagi di esok harinya, kita disuguhi hiburan live musik. Jadi kita bisa makan sambil dengerin lagu, dan mungkin aktivitas yang lain di sana. Itu petugasnya juga ramah-ramah. Tentunya itu istilahnya sisi positif dari KMP Kirana 7 ini. Saat menjelang sore hari, kita juga bisa menikmati sunset seperti ini.
kalian bisa di deck paling atas, di playground seperti ini, kemudian ada di tempat duduk-duduk di sebelahnya playground, serta tempat untuk bersantai yang ada di bagian belakang. Oke, mungkin seperti itu. Sebelum mengakhiri, ini saya sajikan hiburan live musik untuk penumpang Kirana 7. Oke, sampai jumpa. Selamat datang yang kembali lagi, selamat bergabung bersama kami di sini. Dunia ini malam ini mendapatku. Namun tidak dapat dirikan panasnya hatiku ini. Terasa terbebasnya wanitaku ini dengan sikapku. Apakah karena aku bisa berkekurangan dengannya kembali? Oh, kita diri dapat ada mengakui yang penting mencari pelajari seperti bintang yang terjang dalam janji kita. Sudah mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Orang lain gak sini. Sangat aku cinta, sangat jatuh cinta. Bisa seperti selalu bidadari. Seharusnya aku terima diriku sebelum tirai hati. Aku tentang cintaku. Ya boleh-boleh di sini Mama. Bodang suka. Yang mau bergoyang boleh silakan dalam